Nahwa benahu wong fakir karo wadain oh ya Allah khilaf bainahu wa bainahu. Jadi juga harta yang hadir yang terhalang dari dia dan hartanya ini juga tidak mencegah ini dikatakan fakir, jadi nanti tetap dihitung. Wadainu al-mu'ajjal, dan juga hutang yang masih tempo ini juga nanti masih dihitung. Wal kasbu alladzi la yaliqu bihi, dan juga tidak mencegah dari kefakiran, yaitu pekerjaan yang tidak layak bagi dirinya. Wa afta ba'duhum anna khuliyil mar'ati al-laiki biha al-muhtajata litazayyun bihi hajatan la yamna'u faqruha. Sedangkan menurut sebagian ulama dikatakan bahwa perhiasan seorang wanita yang layak yang biasanya digunakan untuk berhias secara hajat itu juga tidak mencegah dari kefakiran. Waswabu syai'una, dan pendapat ini dibenarkan oleh guru kita. Saiki fakir. Iya apa? Yo, pikir yo jelas. Enek wong duwe omah nang Jalan Merdeka. Niki ngeten, Pak. Wis. Sebelum berobat khilaf baina wa baina. Itu kan artinya harta yang terhalang dari sesuatu. Kemudian contohnya koyok terhalang dari binatang buas ataupun orang-orang yang zalim. Artinya dalam yo hartanya niku nopo terhalang Duwe harta tapi ora iso tapi dia nggak bisa memanfaatkan yang terhalang dengan terhalang dengan apa niku binatang buas ataupun orang yang lain. Itu juga termasuk Fakir. Niki lho umpamane tak kula tanglet. Wong duwe omah nang Jalan Merdeka. Ya omahe ya kira-kira ukurane 10 kali 30 lah. 10 kali 30. Gek biyen tak tahun di toko. Buang wis ora payu sakniki. Mangane angel. Niki apa ya nang kene termasuk wa maskanuhu niki. Layam naul fakru al maskanuhu. Niku apa ya dikatakan fakir. Padahal nek didol iku miliatan kuwi. Pajeke larang pisan. Nah, pajak ya. Nah, bisa pajaknya bayar. apa? Bahkan susah, pajaknya bayarnya gimana? Ya pajaknya ya ndak wong mangane angel kok pajak. Mana dijualnya loh, Pak? Padahal didol miliatan itu. Payu nggih. Anu 10 kali 30 nang Jalan Merdeka sak miliar itu payu. Payu. Untukku. Enten. Lek enek sing tumbas ngono ya. 10 kali 30. Enten Kuwi pun bapakne sing repot iki kanca-kanca niki. Piye Mbak Makros? Enek wong nang Jalan Merdeka ngene lho. Kuwi duwe omah biyen toko, saiki wis tuwek nyambut gawe makane angel. Padahal omah iku nek didol payu sak miliar. enggak didol. Ora didol-dol. Rakote ora omahe. Lah kuwi umpamane Rakote ora omahe. yo aja jawaban ngono kuwi Enggak, bukan jawaban. ora. Enggak, maksudnya ketika seperti itu yo masuk ibarat pikir. Nah, pun ya, ke tele. Pertanyaannya ramu tuh bisa. loh. Lah sampeyan ora ngomongane. Jadi tempat rumah itu yang tidak dihitung dari mencegah kefakiran itu adalah alladzi la yaliku. Kalau berlebihan maka ingin nanti dia maka nanti dihitung. Niki ngomong nih sesuatu yang tidak mencegah kefakiran. Jadi maskan bagaimana yang tidak mencegah kefakiran, maskan yang layak dan yang dibutuhkan alladzi yaliku bihi. Napa jenenge? Lek enggak layak niku yang naul fakro. Lek enggak layak niku yang naul fakro. Lek omahe kapien berarti ya ora iso mlebu fakir. Yes.
Jadi ukuran perhiasan tidak bisa, buku tidak bisa, pakaian tidak bisa. Bahkan boleh dikatakan yang tadi hamba saya masuk pada orang itu mungkin punya mobil, punya sepeda motor. Itu jadi bingung betul. Ada kriteria. Pikiranmu termasuk. Al-Fakir rahmatillah. Begini, Arif, kenapa kok maskan siap itu tidak bisa mencegah kefakiran? Karena sejarah fakir niku man laisa lahu malun. Jadi wong iki ora duwe bondo, dadi lek sing duwe bondo ya ora kena diarani fakir. Niki konsep awale. Tapi yang menjadi barometer adalah yakomu moki amin kifayatihi. Sapiro diarani wong ora duwe bondo kuwi sekira bondone ra cukup tinggi nyukupi dheke karo nyukupi wong sing ditanggung. Dadi ora kok blas ora duwe bondo ngono mboten. Tapi bondo sing kena tinggi nyukupi kebutuhane dheke karo kebutuhane wong sing dheke tanggung. Dan kebutuhan itu ada kebutuhan primer. ya, kebutuhan primer, sekunder betul masuk primer. Yang wajib-wajib saja. Jadi kalau itu misalkan memang punya karena posisinya itu punya sepeda motor dua, yang satu itu bekerja, yang satunya lagi berarti seharusnya dijual untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, betul. Ketika Kalau mau ngitung fakir, memang harus dijual. Cuma Kalau enggak ya nggak usah dijual, apa-apa utang-utang kalau itu fisik. memang masih kebutuhan, masih jual itu yang satunya untuk bekerja dan yang satunya lagi sebagai sarana untuk katakanlah seandainya niku merupakan kebutuhannya untuk sekolah dan sebagainya. Mungkin yang niku mboten pangkat layam nawal fakro niku berarti. Apa Karena itu sesuatu yang dibilang bisa masuk dalam pikirannya fakir ketika meskipun punya dua tapi yang satunya niku memang yo untuk bekerja, satu untuk kebutuhan yang lain. Jadi Maksudnya sepeda motor loro ra nyegah fakir, Pak. nah, dulu ketika memang yang satunya Ngomong-ngomong itu sepeda dua-duanya motor, dibutuhkan untuk kebutuhan apa primer. Berarti wong loro tadi. Niku yo layam nawal fakro mengenai cara hukum. Sepeda motor kebutuhan primer itu piye gambarane? Apa ya primer? Tapi primer mangan bagus pandang. Nah ketika niku hubungannya gambar katakanlah niku apa sepeda motor lu damel ngetek umpamane. Iki yang tembunge. Umpamane damel ngetek. Nah ini kan memang ya kebutuhan primer ngoten. Ketika memang bekerjanya semakin ngetek dan lain sebagainya. Ya loro Mesti tak. Enggak, yang satunya enggak sebagai sarana yang lain yang memang dibutuhkan. Lebih Ketika hanya satu kurang berarti. Ya anake sekolah. Yang jelas ya ora wajib model motor ya ora wajib. Nah, itu maksud lo enggak ada kewajiban untuk menjual motor tersebut. Mboten ana kewajiban ngedol, Pak. Niki mek ngomongne fakir. Wong niku lek umpama didol, ora kok wajib didol, umpama didol gak cukup, berarti tergolong fakir. Tapi lek didol kok kena nyukupi, berarti enggak tergolong fakir. Ini mek ngonten tok ta asline. Ya nggih, nek ngonten iku sinten to sing muni wajib ngedol iki? Pak Zaini ngapunten, niku mangke yo mlebu wong sugih mawon. Dia dengan alasan iki ngene istriku ning gene pasar, jadi istriku ngene. Enggak ada, mungkin Pak. Artinya memang dua sepeda motor itu semuanya digunakan mungkin memang digunakan sebagai kebutuhan setiap harinya, memang sebagai alat untuk bekerja. Bahkan untuk cakta jalur, Pak. Sesuatu yang Sebagai alat untuk bekerja, Pak, itu nggak berpengaruh. Berpengaruh enggak mencegah ke fakiran kan? itu sesuai kebutuhan untuk loh. Lha kasare cedek. Hah? Yuk bangga ngeyel soto Kang Lukman. Jelasnya paham ora tuh. Lha kasare cedek rasa sepeda motor kuat. Wong jelas-jelas itu sebagai sarana bekerja. Kalau dua-duanya itu sebagai sarana bekerja yang dibutuhkan. Kalau satu ya cukup itu berarti yo panggal ayam nakal fakro. Ketika niku bekerjane niku katakanlah kan fikir kasusnya ngene to.
orang sih nggak mempunyai pekerjaan sama sekali atau harta benda atau mempunyai harta benda tapi memang jauh untuk mencukupi kebutuhannya, katakan nanti gambaran itu ibarat sing kalau nanti masuk niku katakanlah butuhnya niku 100.000 tapi piyambake niku hasilnya cuma di bawah 4, hanya dapat 20.000, 30.000. Ngoten niku masuk dalam bingkainya fakir. Ya, Kalau miskin niku di atas 50%. Niku pomo ae dhewe oleh kebutuhane 100.000 ae dhewe duweni 70, 60, 80, 90 ngoten niku dhewe masuk dalam bingkainya miskin. Iya. Atau fakir memang nggak punya sama sekali atau punya tapi sangat minim sekali. Niku di bawah 50% ya. Ngeten iki masuk dalam bingkainya fakir. Sehingga ketika memang kebutuhan kita banyak, kalau anaknya wakil umpamane bojone papat, terus apa senengnya akhirnya duwe sepeda motor loro, dua-duanya iki dipakai untuk alat bekerja, sehingga cuma kebutuhannya 1 juta mestine sedina ne. Lah guru duwe ini 200.000, iki bangga fakir. Artinya sepeda motor loro itu tidak mempengaruhi panjang fakir. Ya kuwi iso nggambane ngono, Pak. Tapi lek wong sederhana kan yo gak bisa semudah itu dimutlakkan kuwi fakir. Kan kuwi mau akhirnya sama nuwe gambaran anaknya wakil. Jauh itu baru. Nyata lho, kalau malah bukan mau jane ngono yo nek sampeyan iso gambare mesti. Kan contohnya kakak, jelas sesuatu yang dimilikinya Ketika itu lu nggak bisa mencukupi. Iya. Motor itu sebagai alat bekerja. Kalau man Maskane layan Ya, tapi kan yo ada yang memang minimalis. Orang bangun terus akhirnya mutlak tajamul kabeh jalan mulai. kalau man jalan takok. Momane duwe omah kuwi nek didol payu sak miliar. Sugih ora kowe cara omah kowe didol. Nggih, pembuatan kasus pokoknya semua sesuatu yang lahir tidak mencegah dia menjadi fakir. Kalau memang tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang lain. Zakatnya tak tampani ya. Saat ini pamane Bahkan menurut sebagian ulama, perhiasan seorang wanita yang untuk digunakan tazayun ini juga tidak bisa mencegah dari kefakirannya. Jadi sih ini semisal ini biasanya Madura kan berendolan emas ya, itu macam mencegah dari sifat kefakirannya. Dalam artian ngeten lho Pak, masih wong iki ketok iku glamor, tapi kok iku gak nyukupi tinggi DE karo wong sing DE cukup karo wong sing dia jenenge dicukupi DE ditanggung niku maka diarani fakir. Jadi yang dihitung ini boten maksud ibarat ini yang dihitung itu jangan melihat kondisi dohirnya, tapi harus diketahui cukup nopo boten. Aset-aset tidak masuk. Nah, yo aset itu orang delok aset, tapi didelok aset iki cukup ora ngedeki ngono lho. umpama ngeten sing mau didol terus sing separone sebagian kecil nggo tuku kos-kosan atau omah cilik kuwi kok layak kok mboten omah cilik iki. Ya, betul. Enak ngono ku. Omahmu lho berapa miliar. Wah, so terus oke. Terus asal kedua yaitu miskin. Wal miskinu man qadara ala malin au kasbin ya kaum maufi'a min hajatihi wa la yafi kaman yahtaju li asyraf wa indahu samaniyatun wa la yafihi al-kifayata as-sabiqah. Kemudian kriteria miskin yang kedua yaitu kriteria miskin yaitu orang yang memiliki harta atau mampu bekerja yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang dia tanggung akan tetapi tidak cukup duwe tapi gak cukup kaman yahtaju li asra wa idza samaniyah semisal butuhe niku 10 tapi dia namun bisa menghasilkan 8 atau sampai 5 yang diaturakan bahasa ini wau di bawah 5 niku berarti kira-kirane miskin iku ternyata ngoten. Kira-kirane fakir.
Dan itu tidak cukup ya. Jadi wong butuh 10 kok 8 berarti tidak cukup. Lek jenengan masalah niku sing didelok ya dina niku, Pak. Lah dina iki dadi wong duwe apa ora ndelok sesuk. Iki anu iki, bapake sugih lek mati mesti dhek sugih. Ora ngoten niku carane. Lek bapake sugih anake fakir ya mangkat diwehi duwe, Pak. Pertimbangannya itu ketika zakat itu dikeluarkan. Nah, lho. Pas dinane zakat metu iku dhek golongan fakir apa ora? Asnaf apa udu? Kan ada wujud zakat pas pada zakat ditokne. Lah kuwi iki sapa dadi yo kadang ulah malih fakir desa. Jadi dengan pas ketika zakat dikeluarkan. Ya sampai pas tanggal 5 wae uange, pas tanggal 10 rumah makanya zakat wae kudu far ora kan ana kali kok. Aduh, Mbak Markus iki tasih nyangkut masalah zakat fitrah toh. Boten. Zakat mal semuanya. Ketika wajib dikeluarkan ya. Ya dipilah-pilah lah zakat fitrah ngene lah zakat mal. Zakat mal. Ora asnaf padha, Mbak. Ngitungnya asnaf padha. Ya, asrafe sami. Betul, ya. Ketika zakat itu dikeluarkan. Oh, asalnya mau di Lah iki saiki padha. Cara saiki wae ngetoni zakat tuh dia pikir yo kuwi hitungane kuwi. Kan dia sugih, bangkrut terus aku saiki ngetoni zakat yo dhewe mangga oleh zakat. Lah mungkin tadi kan ada duwe bondo tapi ndak iso dikopi dan peke. Yang bondone ada pas ning dina kuwi ra iso diko. Kaya ning Surabaya bondone awake ning kene pasane panganan. Kan jero peke ning kono. Ya, pokoknya jero masalah. Nah, makanya itu hitungannya seperti itu. Salam. Oh, layak. Mlebu salam tiba-tiba. Pun ya. Anu wae. Wa in malaka aksara min nisabi meskipun dia itu duwe sesuatu sing punjul saka sak nisab, dadi gak kena jadi barometer nih, jadi barometer pangga kifayahe, mau kifayahe. Kata analil imami ayabuda zakatahu yudafiuha ilaihi wa yutaqulu mimma ta'awada tijaratan ra'sa malin yakfihi ribhuhu waliban aw khifatan ala tahab. Sehingga bagi imam ini wajib mestinya gini, wajib untuk mengambil zakat orang-orang yang dikuau. Jadi wong masih miskin tapi mergo duwe sak nisab ya iki pangkat dijupuk zakate. Kemudian diberikan kepada nya ayat 2 ilaihi. Zakat ilaihi maring balik nih. Bisa dibalik. Iya, balik nih. Fayuta kulun min huma inta awada tijaratan rok samani ya piring khawaliban. Ngono ya dibalik nih berarti ya. Dijupuk terus dibalik nih. Balik nih Muzaki nih. Nah ya balik nih Muzaki nih. Oh ini khusus imam, liyane mboten saged. Khusus imam. Yang boleh bertindak seperti ini. Imam niki njukuk lho, mboten kok dipei lho, iki njukuk. Maksudipun ini kan seakan-akan diambil terus dikembalikan itu. Ini zakat bil kohli. Jadi kalau kamu pun dan sama kita di misalnya kalau itu punya lebih daripada satu nisab seperti itu, dan ternyata glamor saya itu, kebutuhan saya itu dianggap sebagai kategori saya itu masih miskin karena kebutuhan itu. Berarti ketika imam mengambil zakat saya itu imam akhirnya akan mengembalikan kepada saya lagi. Nggih, ibarat niki ngoten.
Sewu nggih, niku maksudnya mengembalikan itu apa berarti memberikan zakatnya kepada dia lagi gitu apa? Ya. Apa Orang memberikan zakatnya dikembalikan pada miskin. enggak, maksudnya bukan dibatalkan zakatnya tapi diberikan gitu pada dia ketika posisinya miskin gitu. Iya Pak Kris? Maksudnya dia imam itu berhak untuk mengambil zakatnya. Kemudian istilah dikembalikan itu berarti dia memberikan zakat tersebut kepada si muzaki tersebut. Oke. Jadi mengambil zakat dari muzaki diberikan pada mustahiknya. Ya, artinya kalau dibahasakan mengembalikan itu seakan-akan membatalkan zakatnya. Betul membatalkan zakatnya. Mengambil zakat dari dia, dari si A dan memberikan zakat pada mustahik ya si A itu sendiri. Iya. Kalau itu lebih jelas itu kan memberikan bukan mengembalikan. Mau siapa sih mau mengembalikan Ya tadi dari awal mengembalikan. Jadi harta yang satu nisab itu wajib di zakati, diambil zakatnya oleh tapi imam. dia juga orang miskin berhak mendapat. Ini kan ngomongin orang berhak. Iya, iya. Betul loh. Senajan tuh di nisab tapi di jalan fakir miskin, tetap dia berhak. Ya. Lah enak imam jiko nisabe barang yang kae, otomatis dia tetap mendapat Zakat. Gara-gara istighfar gini ya. Apalagi betul cukup. Sing jubu ini ambil ya. Imam karo ngomong ambil. Ora aslinya kan bahasa imam. Amil kan ibu imam loh. Itu zakat. Ini ngomongnya mustahik nih. Oke, kemudian fayuta kulun min huma intawa jadi jarutan rasa kaliyofi menggolikan angkatan aja. Kemudian fayuta kulun min huma ini huma ini kali ini. Miskin. Oh, fakir miskin itu diberi modal untuk usaha, atau jika dia itu apa jenenge tukang ya diwehi alate. Niki ngomongne istibdal ya, istibdal zakat. Jadi zakat itu sebenarnya tidak boleh diberikan dalam bentuk lain kecuali imam. Kalau imam itu boleh memberikan zakat pada mustahik berupa sesuatu yang dibutuhkan oleh mustahik. Berarti uang zakat itu bisa dijadikan untuk modal usaha berarti bagi Bisa. Tapi imam lho sing Imam bisa. Nek langsung sama muzaki. Langsung muzaki. Langsung muzaki biasa deh. Maksudnya muzaki ini langsung nukokne circle, nukokne Oh, nggak bisa. Berarti muzaki langsung nggak bisa. Sing iso mek imam tok. Kecuali wonge madzhab Abu Hanifah oleh. Ditone jaluk nek, Mbak. Wis, Bang nggih, waman lagi sin Sedikit. nggih boleh. Niku yang imam itu apa berarti imam yang posisinya sebagai amil. Betul, imam ini sak durung ngamil. Kalau imam posisinya ngamil piye? Ngamil itu naik ke imam. Oh iya ya betul. Enak imam ambil ora kabur. Presidennya lah ya. Ya, ini presiden. Terus sekarang gimana Gus? Nyada imamnya? Ya, sebenarnya. Anu, kalau ada yang ngomongin imam niku ya mboten enten. Cuman memaksa presiden itu dipaksa menjadi imam karena sebenarnya jalan dari statusnya bukan imam, Pak. Statusnya itu waliul amri disaukah bidarurah. Tapi niku yajri kal imam, sehingga mergo niku ngomongin maslahah. Mergo mengke mboten enten kepemimpinan niku mungkin malah ruwet. Yang punya wewenang. Malah ruwet. Akhirnya ngomongnya itu mereka makanya dia disaukah wong yang berkuasa. Dan saya ingin dewi itu memang tidak punya imam sebenarnya, hanya saja konsep kita itu darurat. Konsep di Indonesia itu semuanya serba darurat. Kados saniki ihram minal mikot itu klasik darurat. Mikotnya di Surabaya, di kotanya. Jadi darurat, termasuk ulama yang memperbolehkan hutang ke bank selama itu banknya milik negara niku karena bolehnya karena darurat. Semuanya sekarang aksesnya lewat apa jenenge bank. Jadi banyak darurat karena memang ada darurat itu di rumah darurat gitu.
Jadi perkara sing darurat niku wis ngekeh dengan. Darurat malah digoleki halal Padahal wis darurat itu menjadi boleh ngono ya. Boleh. Orang lek golek halalnya gak iso. Karena darurat itu bukan kok menjadi halal, darurat itu menjadi boleh. Tetap haram. Enggak haram tapi boleh. Iya Pak, nggak bisa hukumnya nggak bisa berubah, tetapi Boleh. Mungkin halal. Ada konsep halal, ada pahala dulu. Masa kalau mau ada pahala. Bikin nyusul Mas. Apa? Jadi pemimpin imam ya, itu kalau kita mengelola, ikut serta mengelola zakatnya masyarakat, dia kan nggak langsung otomatis jadi amil kan? Ya bocah malah muncul saka ngamil loh, ndase ngamil iki to. Maksudnya kan boten mendapatkan bagian amil loh. Orang ambil lah. Apa benar dia kan bukan ambil. Maksudnya ini dia ketika mengelola mengurusi. Iya. Dia kan Ora. Lho lek bocah melok ngurusi zakat malah jeneng ngamil. Boten. Piye to ngamil? Boten. Jadi ketika nanti. Wis hop ngamil dibas ning mburi. Ngamil dibas ning mburi kok kowe ben roh sing diarani ngamil. Wa man lam yusin khifatan wala tijaratan kita kifayatul umri al-ghalib. Lah niki lho nggih. Dadase sing diarani kifayah niku kecukupan kapan? Kecukupan umur ghalib. Kecukupan umur ghalib niku pinten suwidan 3 tahun. Oke. Iki berarti yakfi iki balike Dek nganu to terkait dengan miskin itu. Ya fakir karo miskin. Pokoknya cukup nyukupi umur ghalib itu berarti diarani fakir, lek kurang dari 50%, lek kurang dari 100% diarani miskin. Asete dihitung kecuali sesuatu sing laik. Ya laik utawa sebawahnya iki enggak dihitung. Nyapa niku mergo iku kebutuhane DE. Umur ghalib itu kan 63 tahun. Ya. Ketika nanti asetnya dihitung, sisanya berapa? Oh, ya. 5. Kuwi kok cukup ora? Sudah telu. Iya, sudah telu. Sudah nganu. Sudah masing. Ayo. Nah niku umure 40 tahun nggih. Ya sing sudah. Jadi kok asete bondone di jumlah. Kuwi kok cukup ora? Urip kira. Nggih, betul. Tapi ya urip Makanya sebenarnya yang paling mengkhawatirkan itu adalah ketika memberikan zakat pada orang-orang yang sudah umur 60 lebih. Mergo wong iki oke rata-rata sugih kan. Wong umur swidak punjul rata-rata sugih utawa malah ra kena duwe zakat mergo wis ditanggung karo wong liya. Jadi orang yang diberi zakat itu adalah orang yang belum ditanggung oleh orang lain. Kalau ditanggung orang lain maka yang dilihat adalah orang yang menanggung. Jadi nggak sakit ada niku memberikan uang ki, lha iki dhek iki anu iki ora di penggayaan lho kata uripe ditanggung anake. Jadi macam sakit niku diwe zakat. Sing didelok niku orang yang menanggung. Loh, boten Mas. Boten ngoten. Pemene ngeten, kados yang sepuh wau nggih. Nah, dia itu sudah tidak punya apa-apa walaupun nafkahnya saja ditanggung. Kan ngoten. Heeh. Nah, berarti kan dia itu enggak sugih, betul lho. Kleru. Wong wis ditanggung ora lek wis ditanggung ora diitung. Ora cukup dinafakoi, enggak cukup dinafakoi ndul-ndul. Eta britik. Betul. Sirna. cilik barang kok itu. Ya oh, anakmu sanu mau itu miskin berarti nang duwe bapak. Anakmu kok kepen zakat. Oh, anakmu berarti. Di bareng sing di. Dari Kali latih yo. Mau itu sebenarnya kaitannya dengan bahasa doa apa itu doa apa yang dimaksud itu kaitannya dengan menyangkut usia bilang. Oh enggak nang doa apa enggak itu memberi bahasa doa apa. Apa sekarang doa apa ya apa artinya asline? Ora kuat. Aku ya lemes yo masane ngene iki mangan kok. Kuwi malah harus turu lemes banget. Ngatuk. Ojo
Jadi ini tolong diperbedakan antara tulisan umur loh. Sik, Mbak Makrus karo. Dibedakan dari mempunyai hak umur. Karena apa tadi di depan sudah ada duit bondo pas waktu keluaran zakat, tapi dia nggak bisa ambil, itu juga yang fakir. Padahal itu kena gigi kok. Loh, itu nggak bisa untuk patokan ini. Iki golek wong ora duwe apa-apa belas, imam oleh ngweki bondo sing kira-kira nggone umur ngono lho. Gue imam. Iya. Kowe ya oleh. Enggak, umpamanya face to face, umpamanya tanpa imam, tanpa amil lah. Kita kan untuk mengetahui iki fikir fakir miskin tenan ora kan yo aturannya kene lho. Kok repot umpamanya amil. Piye to? Emang kudu amil. Wae jaga. Apa to maksudnya piye to? Enggak niku lho. Wong ibadah iku cukup dindol, Pak. Ora perlu mok tekoki mau audit. Kowe tak parani sitok pul wis sugih apa ora hartamu ndi ae. Bojomu pira, anakmu pira ora perlu pul. Kurang penggawean jenenge. Belum jenenge sanku. Tapi kan yang ini kan ngerti to. Kersane tak hakuk nang nang Ora ana kewajiban tahakuk, wali ibadah fil ibadah fi doni mukallaf kok iso tahakuk iki to. Ibaratnya genah al ibrah fil ibadah bima fi nafsil amri wa bima fi doni mukallaf. Premono to. Ini kan makhluk ya ngoten. Tidak anak ulah kasbara. Pak kana kasbi. Kasyaikin harimin au syafin bila qaulu Mula. bila khilafin langge. di anal asla wa dzahir adamul kasbi wa in kana syaban qawiyan. Joko, Roso. Mungkin bunyi ya ngono, mungkin ya ngono. Ini anak kula. Bunyi padha ae kuwi. Wah, iki sedaya buse iki berarti wasutika mudai fakrin wa miskinatin wa jiran kasbin walau qawiyan jildan. Bila yaminin Surah usah disumpah ya tanpa Kuat kado. Ah, Gus. Itu Gus. la mudai talafi mali urifa bila bayinatin. Tetese memang orang yang mengaku fakir atau yang lain-lain gini ku memang langsung ditompo cangkeme tanpa perlu sumpah. Tapi lek wong sing ngakune wah aku nganu hartaku wis rusak, niki enggak kena kecuali adanya saksi, maka bukti apa Ya bukti saksi. beda babu. Fakir itu bisa mendapatkan menerima zakat. Artinya yang untuk mahasiswa yang sudah lulus dari sekolahnya dia melakukan pekerjaan belum dapat pekerjaan. Lah asete niku mencukupi napa mboten?